Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya akan segera saja bacakan firman Tuhan tengah kebaktian Minggu Raya Perjamuan Kudus dan Baptisan Air ini, yang akan terambil dari Mazmur pasal 91. Saya akan mulai dari ayat yang 11 sampai dengan yang terakhir. Malapetaka, ayat 11 sampai yang terakhir. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Allah itu selalu berencana baik, sebab tidak ada rencana jahat dalam dirinya dan dia tidak mampu untuk itu. Ada hal yang tidak mampu dilakukan oleh Tuhan adalah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, kalau ada penghukuman Allah, itu sebenarnya bukan karena dia suka menghukum, tetapi itu karena keadilan. Sebab orang benar harus diberi reward dan orang berdosa harus dihukum. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya dia mengambil hukum itu kepada dirinya. Sehingga dia seharusnya tidak perlu disesah, tapi oleh karena dosa kita itu dia disesah. Jadi seluruh penghukuman yang seharusnya sebagai konsekuensi logis yang harus diterima oleh orang-orang berdosa itu diambil alih olehnya. Begitulah rencana Tuhan dalam hidup manusia itu. Sehingga apa yang Tuhan telah lakukan itu adalah bagian yang integral dari muka bumi ini. Bumi ini sangat dikasihi oleh Allah. Saya pun kurang tahu dan saya tidak dapat menganalisis kenapa Allah itu mengasihi bumi ini. Karena semesta itu sangat besar. Alam jagat raya ini sangat berganda-ganda. Jadi bukan hanya ada universe saja, tetapi sudah multiverse. Artinya ada sebuah alam semesta di balik alam semesta yang lain. Tetapi bumi ini mempunyai perhatian. Karena itu dia ingin orang selalu bertakwa kepada dia. Dia ingin supaya manusia itu percaya kepada dia. Sebab hanya dengan percaya kepada dia dengan segala cara dan proses yang akan dialami oleh manusia itu akan mendapatkan bagian daripada rencana Allah itu sendiri. Karena di luar Allah itu tidak ada rencana yang baik. Di luar Allah itu adalah kerusakan. Alam ini sudah rusak lama sekali, jauh sebelum bumi dibentuk, jauh sebelum bumi ada. Bahkan secara teknis dan secara ilmu pengetahuan, bumi ini baru ada setelah alam semesta itu ada. Jadi bumi ini muncul kemudian daripada seluruh alam semesta yang ada itu. Tetapi saudaraku yang kasih sama Tuhan, karena kasih Allah itu kepada Adam yang telah diciptakannya sepeta dan segambar dengan dia itu, maka tidak boleh tidak perhatian Tuhan tetap ke dalam dunia. Sayang manusia itu, yaitu manusia Adami yang pertama diperkenalkan oleh Alkitab kepada kita, melampaui segala manusia-manusia yang mungkin ada dalam dunia ini. Karena Alkitab juga mengatakan ada pernah manusia yang tidak sejenis dengan Adam di dalam dunia ini. Ada juga di situ manusia-manusia makhluk lain yang oleh Rasul Paulus katakan yang sama seperti kita mengeluh, tetapi oleh karena Allah, bukan oleh karena perbuatan mereka sendiri, mereka itu diasingkan. Tetapi mereka akan sama menuntut, merindukan, mengeluh untuk mendapatkan bagian keselamatan seperti yang dimiliki oleh manusia itu. Karena itu rencana Tuhan adalah rencana yang hebat, rencana yang agung. Dan saya mengambil itu secara pribadi dalam hidup saya.
Saya tidak hanya sekedar mempercayai itu secara kolektif, secara umum, secara bersama-sama, tetapi saya akan mengambil bagian daripada firman Allah itu dalam pribadi saya. Setiap firman Tuhan itu sangat berguna bagi saya. Saya tidak hanya mengkhotbahkannya supaya orang dapat diberkati dengan firman itu, tetapi saya mengambil makna dan manfaatnya, benefitas yang sangat perlu untuk saya sendiri dari seluruh firman Tuhan itu. Supaya saya takut seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, orang lain saya khotbahkan diselamat, saya sendiri tertolak. Jadi saya harus mengambil bagian di dalam firman itu sendiri. Karena itu saya menyimak apa yang Tuhan katakan di sini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanan. Artinya saudaraku, malaikat ini datang oleh karena suruhan Tuhan. Jadi bukan karena doa kita, bukan oleh karena kebenaran kita, tapi kita adalah orang yang khusus, orang yang spesial bagi Tuhan, sehingga Tuhan memerintahkan malaikatnya ini. Dan saya percaya malaikat tetap menjaga saya sampai sekarang, walaupun saya tidak melihat. Mungkin pekerjaan malaikat itu di dalam zaman sesudah Kristus naik ke sorga, karena Tuhan turun dari Tuhan naik ke sorga dan Roh Kudus turun ke dalam dunia, maka Roh Kudus mengambil peranan yang lebih banyak dalam hidup kita daripada semacam realita malaikat yang hanya datang waktu disuruh, waktu diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan itu. Kalau Tuhan itu membiarkan kita seperti khotbah pertama dihajar oleh Dia, sebuah proses hidup yang mengatakan bahwa seakan-akan kita itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu kadang-kadang seperti burung Raja Wali yang mengambil anaknya dan menempatkan di punggungnya, karena dia sudah begitu lama di sarang. Dan kalau ditinggalkan di sarang, saudaraku yang kasih sama Tuhan, dia tidak akan pernah bisa terbang. Maka dibawanya lah itu di dalam pundaknya, diangkatnya dalam pundaknya, dibawa tinggi, lalu dilemparnya di angkatan udara itu. Angkasa itu telah menjadi padang atau menjadi tempat pelatihan daripada burung-burung Raja Wali itu. Dan ketika burung Raja Wali kecil ini jatuh dan terkaget-kaget dan susah dan menjerit dan mungkin merasa akan mau mati, pada saat yang tepat, saudaraku yang kasih sama Tuhan, induk Raja Wali akan mengambil dia dan menatangnya kembali di dalam punggungnya. Begitulah kadang-kadang Tuhan itu melakukan segala perkara dalam hidup kita dengan perhatiannya yang sangat pas, perhatiannya yang sangat fokus kepada kita. Malaikat-malaikat disuruh oleh Tuhan. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan utuslah para malaikatmu menjaga kami, merawat, memelihara perjalanan kami, supaya kami agak sedikit nyaman untuk menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi di sini adalah bagian dari kemanusiaan. Kalau kau manusia, saudaraku, kau harus mengalami ini. Percaya atau tidak percaya, semua perasaan psikologis kita akan selalu berhubungan kontak dengan pengalaman kita. Maka di situ ada sukacita, ada bahagia, ada sakit, ada perih, ada merasa sendiri, ada merasa ditinggalkan dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor itu semua terjadi. Tetapi di mata Tuhan seperti apa kita? Kita tetap dijaga, kita tetap dilihat oleh Tuhan secara langsung melalui malaikat-malaikatnya. Yang kedua, saudaraku, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, mungkin sudah pernah menonton film yang diambil oleh sutradara dan mencoba untuk menerjemahkan ini dalam film-film mereka. Ketika seseorang mau jatuh dari bukit yang sangat tinggi atau di tepi jurang yang sangat tinggi, maka penonton itu dibuat kaget karena sebentar lagi hancurlah tubuh orang yang jatuh ini kepada batu karang yang siap menerima dia di bawah sana, dan akan berakhirlah sejarah orang ini. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tiba-tiba ada sebuah makhluk yang lain, ada sebuah makhluk yang bersayap, atau kudakah atau apakah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yang menyelamatkan dia. Tiba-tiba pada waktu beberapa sentimeter saja dia terantuk kepada batu itu. Nah, yang menjadi masalah
persoalan adalah ketika kita jatuh sampai kita diselamatkan, itu ada ruang dan waktu yang membuat kita, saudaraku, sport jantung, membuat kita seakan-akan tidak tertolong. Sehingga Daud mengalaminya dengan mengatakan, orang-orang dan musuh-musuhku yang benci kepada aku berkata, di manakah Tuhanmu? Sehingga orang lain akan mengatakan, katanya punya Tuhan, katanya banyak berdoa, katanya berbahasa lidah, toh pengalamannya adalah pengalaman pahit belaka. Tetapi engkau harus percaya bahwa dia akan menyuruh sesuatu keadaan, sesuatu kondisi, sesuatu event yang akan menatang engkau. Malaikat akan bekerja, bahkan analisismu melalui roh Tuhan akan bekerja. Kau akan melihat jalan keluar, matamu akan dibuka, matamu akan diminyak. Apa yang tidak dilihat oleh orang lain bisa kau lihat. Apa yang tidak bisa diputuskan oleh orang lain karena itu tidak ada di dalam data logikanya, akan engkau putuskan. Karena engkau adalah orang spesial, engkau adalah orang utama di hadapan Tuhan. Oh, karena itu berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah kebahagiaan, mengarungi apapun. Dulu ketika saya masih anak kecil, dalam rumah-rumah zaman dulu, toilet itu selalu ada di luar, tidak ada di dalam rumah. Sekarang rumah modern, maka toilet ada di dalam setiap kamar, atau paling sedikit ada di dalam rumah 2 atau 3. Tapi zaman dulu ketika saya masih kecil, rumah itu selalu tidak ada toilet, ada juga di luar. Jauhnya bisa 10 meter, bisa 20 meter. Ketika saya mau ke toilet, saudaraku, saya tidak pernah mau karena saya takut pada malam hari. Saya mau kencing juga malam hari, kadang-kadang lah saya jadi itu baik, kadang-kadang manang lawa merodak tertanam lama nina. Tetapi saudaraku yang kasar, tidak ada lampu listrik. Yang ada dulu di rumah kami itu lampu semprong, dan lampu gas itu Petromax itu udah mati. Oleh karena itu saya menyuruh mama saya duduk di tangga untuk menunggu saya. Maka dengan enak saya berjalan ke dalam toilet gelap itu, dan saya di sana sambil was-was, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Tapi saya akan teriak dari toilet, "Ma!" Dan dia berkata, "Sodau," katanya. Maka saya lanjutkan, saudaraku, tugas-tugas saya di sana. Pernahkah saudara tahu bahwa jaminan dari Tuhan itu adalah ketika dia memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada psikologismu. Haleluya. Jadi tidak perlu kau lihat gentayangan malaikat sana, malaikat sini ke sini, sampai mereka tabrakan satu dengan yang lain. Tidak perlu. Tetapi Tuhan berikan kepada engkau sebuah kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan engkau tahu bahwa Tuhan ada dekat engkau. Haleluya. Dan tidak ada persoalan apapun yang ada di hadapan saudara itu, lanjutkan saja. Still going on. Even though we experience so many bad things in our life, tetapi jauhkanlah semua prasangka burukmu, bahwa engkau telah ditinggalkan oleh Tuhan, bahwa engkau dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan selalu akan memberikan segala cara untuk menolong engkau. Dia akan menatang engkau sebelum engkau berbenturan dengan masalah itu dan engkau hancur lebur. Dia akan tolong engkau. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Roh Kudus itulah yang menstimulasi ini bagi hidup kita. Kenapa saya bisa bertahan selama 46 tahun lebih, Anda dapat berkhotbah seperti ini dari dulu, kalau sudah 46 tahun saya mempunyai sebuah teman chatting, dan dalam teman chatting itu saya beritahu bahwa saya sedang ke gereja, bahwa saya sedang ini di dalam ini. Dan saudaraku, amang lujane hamuate. Nah, saya bilang ngau 46 tahun ku tahu non. Molo panyamakku gabi idu diau na luja. Molo pagudaku au istirahat idu halu jauh diau. Molo pagudaku au karijo idu kenyamanan diau. Haleluya. Bagaimana engkau menyesuaikan dirimu itu kepada hidup yang Tuhan berikan kepada engkau. Yang ketiga, saudaraku, dia katakan singa dan ular-ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, dunia ini adalah sebuah simbol kejahatan, sebuah simbol pemberontakan kepada Tuhan. Dan risiko simbol pemberontakan, maaf ya, ini saya nggak tahan lagi panas ini.
Iban na hamu do iban na buitak kamu do. Nga biasa hamu kalapa sawiti. Baitak kamu dito ngalana butuh hamu do sadi 1 kilo. Nga sadia nga naik. Ay kudo nama saya isi dalu-dalu paima matul bulan naik deniku. Ay hamunya namak song panurirang go, itu panurirang go. Tulu bulan naik den nonik. Sudah yang kekasih sama Tuhan, bahwa hidup kita itu adalah sebuah simbol. Semua itu hidup manusia itu diatur oleh simbol-simbol. Ya, abjad itu simbol itu, A sampai dengan Z itu. Maka oleh simbol-simbol itulah yang sudah dimasukkan dalam pikiran kita, kita berkomunikasi, itulah kita bisa menyanyi dengan satu simbol yang sama. Itulah bisa kita membaca berita yang sama oleh karena mempunyai pengertian simbol yang sama. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kalau saudara disodorin simbol huruf Cina, ya saudaraku yang kekasih, saudara tidak mengerti dan tidak tahu apa yang saudara lihat itu. Karena itu Alkitab adalah sebuah simbol menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Yang dikatakan di sini bukan sekedar hanya singa fisikal, bukan juga hanya ular fisikal di sini, tetapi ini adalah simbol kehidupan yang sudah akan langkahi dalam hidup ini. Ada ular-ular di sana, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yang sudah tidak lihat tiba-tiba menggigit saudara. Dia tidak akan mengejar saudara, tetapi kalau saudara tidak tahu apa yang sudah langkahi, maka saudara akan dapat digigit. Dan kalau itu wilayahnya ular, saudaraku yang kasih sama Tuhan, maka engkau harus hati-hati. Itu sebabnya orang Batak dulu membuat perumpamaan nasongonon. Tuak manda dulu mertukatot siala gudi. Nabinukan ni naparjolo ni huton ni naparpudi. Maksudna amang do tamu nang mulu tuat aka amatay na jolo dibuka do dalam. Martukoto siya lagud na pinukan na parjolo nito na parpudi jalay dito na ho to kapahupuna dalan na hubukayda sani mahamu mardala ala na mulaho no manipang jaga adong goy si harimo adong goy si ulok adong goy si akanasi jay satong lahom manibil siya ni moloy ngay buka nga biyasay nga binukay jay tuwa manadolo martukoto siya lagud di jalay buad do si patarabas na imadala lao manang na tuhuta, manang na tuonan, manang na tuhauma, manang na tutoba. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, firman Tuhan ini mencoba mengatakan kepada saudara bahwa engkau akan bertemu dengan hal seperti itu. Kau akan bertemu dengan ular, ya, uluk. Ya, saudaraku, dan ular ini adalah simbol sebuah hikmat yang sangat prima yang dapat menipu. Dan orang sekapasitasnya seperti Adam dan Hawa dapat ditipu oleh kemampuan ular ini. Jangankan Eporus, Adam dan Hawa yang masih segar keilahiannya itu, Adam dan Hawa yang masih prima divine beingnya itu, kemakhlukan keilahiannya itu, tidak ada dosa, tidak kenal dosa sama sekali, bisa ditipu oleh ular ini. Dunia ini adalah dunia penipu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ya. Dia akan mencoba mempengaruhi engkau, dan itu semakin nyata dengan apa yang saudara pegang di dalam handphone saudara ini. Dia akan mempengaruhi saudara melalui iklanisme sehingga engkau tertarik kepada iklan-iklan melalui pernyataan-pernyataan mereka yang dibungkus oleh kebenaran-kebenaran fisikal, kebenaran matematikal, kebenaran-kebenaran ontologis. Saudaraku yang kekasih, ular ini luar biasa. Sampai Tuhan Yesus mencoba mengatakan bahwa hikmat seperti ini kalau digunakan secara positif amat baik. Bisuk songon uluk, lidak songon darapati. Tetapi unang bisuk songon uluk, tetapi tidak ada kelindangan. Dangadok kabadiaun, dangadong, maka saudara akan menjurus kepada kemampuan deceiver system itu. You can deceive, you are able to deceive anything. Kau dapat mencoba merayu orang lain.
menjadi pihakmu. That's the deceiving power. Kuasa, saudaraku, penipuan ini. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan engkau akan dijaga dari sana. Engkau akan menginjak mereka. Engkau akan melangkahi mereka. Haleluya. Ayo luki pe sipata. Ulu marpikir nguludi dahu. Berpikir alai. Ang masukon idongan lau tu tombak. Jadi orang matulu patalak kali lau tu tombak. Dia lau mahalai merdal gudang ma ulu isi. Nangi turbin mahalau sude. Ulo hope makatai masatu nama asing. Tapa sojo bah, mana jo hita manurbik kalau. Jero ulu nasadai puasa. Ta turbing mak. Daong mana jo hita. Songod dongat taulu duhi dalawon. Jerak sudah malho di turbing. Kalau anak kalah majir bau merdala. Kalau dia beda. Nah saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Bahkan ada ular yang tidak pernah dalam konsep manusia di sini, yang hanya muncul lebih banyak sebagai simbol pada akhir zaman, yaitu anak naga atau ular naga, saudara. Nah, ular naga ini adalah sebuah kemampuan teknologi yang sangat luar biasa. Manusia akan diubah oleh dia. Saudara jangan kaget kalau saya sudah meninggal, sudah akan tahu. Ini ingat anak-anak muda di sini sekarang. Barangkali saya sudah tidak ada di dalam dunia itu lagi, di dunia ini lagi. Satu waktu so akan lihat tubuhnya itu kerbau, kepalanya bisa kuda. Tubuhnya itu kuda, kepalanya bisa kerbau pakai tanduk. Jadi engineer, biologis akan muncul dalam dunia ini. Kemampuan-kemampuan deceiving itu. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa robot saja diberikan nyawa kepada dia. Robot itu adalah mekanis. Dia mempunyai sistem mekanistik yang diatur oleh komputer, diatur oleh internet, yang diatur dari langit. Karena kita sekarang mempunyai teknologi langit, semua diatur dari langit. Jadi kalau Yesus mengatakan akan ada tanda-tanda di langit, saudara, seperti yang dikatakannya kepada murid-muridnya, so akan lihat tanda-tanda di langit, bintang dan segala macam. Dan salah satu tanda di langit itu adalah satelit-satelit yang bersiliweran sekarang di sana, dan itu memasukkan data segala macam ke dalam dunia ini, data perang, data ekonomi, data politik, data apa saja, dan tidak ada lagi yang tersembunyi bagi mereka. Sampai engkau ke tempat tidurmu itu pun bisa dilihat oleh mereka, saudaraku yang kekasih mata. Jadi jangan kaget kalau satu waktu bahwa kuasa antikristus itu adalah sebuah kenyataan yang bisa kita rekayasa sekarang, sebelum itu terjadi secara realita. Walaupun rohnya dalam tanda kutip, roh kecil daripada iblis itu sudah bekerja dan sudah nyata pada sekarang. Bagaimana orang-orang gereja bisa berjalan? Bagaimana orang-orang gereja, orang-orang percaya bisa selamat? Tuhan katakan, engkau akan langkahi mereka. Haleluya. Jadi saya tidak takut dengan teknologi. Saya tidak takut dengan berbagai-bagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk mendisip, untuk menipu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, anak saya tahu Tuhan berikan, dan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Seperti khotbah pertama tadi mengatakan, kita bukan siapa-siapa. Kita dibuat oleh Tuhan menjadi seseorang karena pilihannya, bukan karena kita mempunyai kualitas dan spesifikasi dan kualifikasi yang hebat dan luar biasa untuk layak menjadi orang pilihannya. Kau bisa dipilih menjadi bagian apa saja dalam kerajaan Tuhan. Bagian yang kecil, bagian yang hina, atapkah mungkin saudara, kursikah atau lantaikah, atau barangkali apa saja dari sebuah pembangunan tubuh Kristus itu. Kau mempunyai fungsional dan operasional yang kau harus lakukan sebagai istri yang baik dalam keluargamu, sebagai suami yang baik dalam keluargamu. Saudara tahu enggak, kalau ada suami istri yang baik dalam keluarga, maka suami istri yang baik dalam keluarga itu akan membentuk sebuah gereja yang baik. Haleluya. Alai molo amatado inatai
bukanlah sebuah keluarga yang baik. Masuk dalam gereja, waduh, ngapa Jupang doa kena songonon daktar dok kata saudaraku ya kekasahada ni dok ngasaratus ya lusi sangat 100 ni alusan ikon rekamun na memana lah sada setengah tahun ko babigi-bigio ni mana makatai sih. Tetapi engkau mempunyai fungsi yang hebat. Nah, ketika engkau menjadi anak yang baik dalam keluarga yang baik akan membentuk gereja yang baik. Molo jemati pertamue dang iko setu pedita tu ngamolo nga biasa ho martamue itu hula-hulam martamue itu akatordongmo dang masalah na borak beho manamue paditam nah ada masalah itu karena ibadah itu adalah latihan pas somal-somal madirim mangulah kadaulaton aleng ko somal ho gurbak maulum molo gurbak uluma mangdo tamu nang paborat tu imane botoro na terjadi mengutun teori gravitasi molo ubal ga ulum siad dagingmu jadi ulup botu tor wala na borat imana pak mutu gijang coba jo pabora ulumi dagingmu misalnya ono 10 kilo do alai walan ulum nga 50 kilo pasti di mana turut tutor gabe pak mutu gijang. Nah Tuhan memberikan kepada kita sebuah kesempatan yang baik. Jangan pernah takut untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu kemudian dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, melekat. Tidak selalu kita orang yang harus terbaik dalam Tuhan, dalam gereja, dalam pelayanan, tapi hatiku selalu melekat kepada Tuhan. Kadang-kadang waktu saya setir mobil, saya suka berdoa kepada Tuhan dengan buka mata. Karena saya mau berdoa dengan buka mata supaya jangan masuk surga dulu. Sebab kalau saya menyetir mobil dengan tutup mata, tujuan saya bukan ke Medan tapi ke surga. Jadi saya buka mata dan saya berdoa di sana. Kadang-kadang saya menangis, saya berhentikan itu mobil. Dan saya berdoa menangis-nangis sama istri saya dulu waktu dia masih hidup. Pernah antara tebing dan siantar kami berdoa hampir lebih 40 menit di jalan itu. Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Kita selalu ingat Dia. Waktu kita berdosa kita ingat Dia. Bahwa aku telah memberontak kepadamu. Paulus tetap menepuk dadanya atas kesalahan-kesalahan. Sedikit saja perkataan Nathan kepada dia itu telah membuat dia sadar apa yang telah dilakukan. Karena semua berkat Tuhan kadang-kadang memperlonggar otot kerohanian kita. Memperlonggar, membuat dia rileks, saudaraku. Kalau otot rohanimu sudah rileks maka dia malas. Kau akan melakukan apa yang kau sukai saja. Engkau tidak akan pernah melakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Kau hanya melakukan apa yang kalau relate, semua berkat itu diberikan kepada engkau. Ditolong oleh Tuhan seperti Daud dalam peperangan. Tidak ada daerah yang tidak dikuasainya. Tidak ada musuh yang tidak dikalahkannya. Tidak ada panglima yang tidak dikejar-kejarnya. Dan Israel menjadi Israel raya. Israel yang biasa-biasa saja menjadi Israel raya. Dan Tuhan selalu menjadi sahabat daripada Daud. Membuat dia longgar. Sehingga banyaklah istrinya. Dan bukan hanya istrinya yang memang dia bisa lakukan itu, dia juga mau mengambil istri orang lain. Saudaraku, supaya sah maka diutusnya suaminya itu dan mati di perjalanan di peperangan, dan sahlah dia mengambil. Semua itu dia pikir adalah sebuah keahlian. Dia pikir itu sebuah khidmat. Bagi Tuhan, saudaraku, itu adalah sebuah kelonggaran otot rohaninya. Dia terlalu rileks. Malas. Tuhan beri kasih ingat dan Daud sadar. Sayang Sulaiman tidak sadar, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Sehingga dia mati di dalam dosanya. Kecuali dia berdoa kepada Tuhan, minta ampun atas segala dosanya, itu secara pribadi, itu Tuhan pasti mengampuni dia. Dia punya istri sampai 700 dan gundiknya sampai 300. Saudara bayangkan, satu orang saja Raja Salomo mempunyai istri 700. Mulo sada pisadari
3 tahun 365 hari do 1 tahun baru siahan baru majuta baru si tohang baru kota baru halo nang binoto mang na buru-buru mang na bawaw sudah aku yang kalau rohani saudara longgar maka semua bisa. Kalau rohani saudara karena berkat-berkat yang kau terima itu, maka kalau Tuhan berikan berkat kepada engkau, maka jangan coba-coba memperlonggar otot rohanimu. Tetap engkau exercise. Haleluya. Kau latihan terus. Tidak ada hentinya. Anggo marungutung doa. Patado marungutung tahu Tuhan ya omat Tuhan ya dia namasa oh. Adang na tertawa na ubiyaw Tuhan natangis di siha pujungan oh. Namekil di siha pataran oh ali Tuhan. Oh mana mga tu si saudaraku yang kasih mungkin iparekeli Tuhan ini sebanu gijang cengeng mauin ada parduli alaihu sirohonokku karena hatiku melekat kepada dia. Haleluya. Dakku boto tu isi au curhat pola tu Tuhan itu au curhat di mana doh pada doa sirohonokku molo nabu molo hamu belum tentu tangi honomu curhatku babomu tu halak jali tabai hamu saya ada doh tu hamu ngasa 15 pasata mu tu halak nasi. Dia biar si patah curhat tuam. Karena dia melekat hatinya kepadaku. Haleluya. Yaitu tongma di bagasan hajonohan intimasi kepada Tuhan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Apapun yang saudara lakukan dalam hidup. Dang na ala apalah homa na badia situ tudau. Tuhani lu bidosian na pinikiramu. Tuhani lu bidosian na nianggakmu. Saudaraku, kata maha itu ada di dalam dia, artinya melampaui ukuran manusia, melampaui ukuran malaikat, melampaui ukuran eksistensi, melampaui ukuran alam, melampaui ukuran ciptaan. Itulah kemahaan. Tidak ada yang memiliki itu kecuali dia. Saudaraku yang kekasih Tuhan, firman Tuhan yang berkata kepada saudara juga bahwa bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Begitu banyak janji Tuhan. Dia akan lepaskan kita dari kesesakan. Walaupun saya harus berjalan dalam kesesakan. Dia suka mendengar doa saya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yang sangat tersusun rapi dan baik. Tapi dia dengarkan juga doa saya, yaitu doa emergensi. Hanya minta tolong saja. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Amangui Tuhan, amangui Tuhan. Maka itu sudah lebih dari 1000 bahasa yang diterjemahkan oleh Tuhan. Dan dia tahu apa yang dia akan lakukan. He knows what to do with your life. Dia ngerti apa yang akan dilakukannya untuk hidupmu itu. Jadi tidak persoalan kapan dan di mana saatnya engkau berdoa kepada Tuhan. Dalam sebuah imajinasi saya suka berdoa kepada Tuhan. Dalam sebuah perkataan yang spontan saya suka berdoa kepada Tuhan. Dalam sebuah keluhan saya berdoa kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam sebuah barangkali ilustrasi hidup saya berdoa kepada Tuhan. Tapi dia mempunyai jawaban semuanya. Di dalam sorga itu ada stok jawaban untuk semua persoalan yang ada di dalam dunia. Haleluya. Di dalam sorga itu ada jawaban-jawaban yang berseliweran kepada doa-doa yang bisa menampung dia. Yang seru-seru doa itu mungkin saudaraku tidak dijawab pada saat itu. Sebab itu ada proses. Proses itu memerlukan ruang dan waktu. Karena Tuhan juga bertahwa di dalam atau bertakhta di dalam keabsolutannya. Jadi dia tidak terlalu tergantung kepada kita. Dia tahu apa sebenarnya yang perlu bagi kita sebelum kita berdoa. Tapi doa kita itu adalah kunci yang membuka, saudaraku. Pintu itu tidak akan pernah terbuka kalau tetap terkunci. Di dalam pintu itu, saudaraku, ada banyak hal yang saudara boleh temukan. Ada banyak pengalaman baru. Ada harta yang baru. Ada kesejahteraan yang baru. Ada kebahagiaan yang baru.
segala sesuatu yang saudara tidak pernah temui, karena janji Tuhan itu selalu baru. Artinya saudara, selalu baru sesuatu hal yang tidak ada dalam diri kita. Nasihani dari mata, nasihani dari binegi di pinggolmu, nasihati buli bagasa ruami di patu pada bata, dia akan amat jalahi dalanna na persea di guarna. Haleluya. Sebab datang kepada Tuhan itu begitu konseptual, artinya bukan membabi buta. Datang kepada Tuhan itu adalah sebuah sistem. Datang kepada Tuhan itu terstruktur. Datang kepada Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Itulah yang terjadi dalam perjanjian lama ini. Itulah yang terjadi di seluruh kitab, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Mereka itu konseptual, mereka itu terstruktur, mereka itu juga saudaraku sistematis, saudaraku, dan mempunyai metodis dalam hidup mereka. Ada metode-metode yang benar. Kita berhubungan dengan Tuhan seperti itu. Engkau berseru karena Tuhan mendengarkan. Kemudian saudaraku, dia berkata, bila yang terakhir, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Dia akan memuliakan kita, mengangkat derajatmu saudaraku, mengangkat stratamu, mengangkat hidupmu. Pentakosta ini diangkat oleh Tuhan sedemikian rupa. Karena, dan saya percaya, saya suka berkata kepada orang-orang ini, kalau saudara pelihara ini Pentakosta, bukan hanya sampai di sini saja. Tuhan akan mengangkat kemuliaannya. Dia akan pergi go internasional. Orang Amerika akan bertobat oleh karena khotbahmu. Orang Eropa akan mendengarkan engkau oleh karena khotbahmu. Orang-orang di Inggris akan menoleh ke arah gereja Pentakosta Indonesia supaya mereka mendapat berkat, supaya mereka mendapat kuasa, supaya mereka mendapat kesempatan. Kalau Tuhan sudah memakai, tidak ada orang yang bisa membatalkan. Kalau Tuhan sudah memulai, tidak ada orang yang bisa mengakhiri. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kita percaya kepada Tuhan. Gereja ini bukan hanya untuk saya, anggolan untuk auda mengadu jauh, asa nggak lu jauh. Marhua piso huboto benuai, natangi so nodok nabudari, neng manguli salah, so manguli salah, nek permisi tuiba, tuiseiba, luluan naman no janda, nasong be bapak na do omakna, asa onak pola permisi iba. Banggo sudah nama dalanak martadak pesala, baik dia hatardang anawi, sadari, ya, rohai pe marhusori, nida baga isan, marsugut ni ngalung baga isan, amangu ya mah, rohan na tua so hasea be. Itu isi mahita mga lualu, tutuhan ni mahita roh, haleluya. Imana madongani hita, imana makaul haul hita, imana mga liadala tu hita, di ujulilu hita, ujudak taragami sudah perdalalan. Tuata mamadongani, ditugu-tugu, diring-iring, dijaga-jaga, memuliakan kita saudara. Saya percaya itu. Nah, tidak ada yang bisa membatalkan itu. Walaupun dalam proses kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang bertentangan dengan apa yang kita pikirkan, yang bertentangan dengan apa yang kita rencanakan. Tapi bersama Tuhan engkau aman, haleluya. Bersama Tuhan engkau akan berkemenangan. Tuhan akan anugerahkan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kesuksesan kepada kesuksesan yang lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Tuhan akan menata hidupmu itu, mengangkat tangga-tangga hidupmu. Bahkan mungkin satu kali kelak membawa engkau terbang tinggi seperti Raja Wali, haleluya. Kau bisa melihat semua dari sana. Tidak ada yang membatasi pandanganmu, tidak ada yang membatasi hidupmu itu, karena engkau akan diangkat tinggi seperti burung Raja Wali dengan sukacita yang tidak bisa dilukiskan, mungkin yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang lain. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Jikalau engkau pada saat ini datang untuk menghadap hadirat Tuhan melalui saudaraku yang kasih sama Tuhan baptisan air ini, maka baptisan air ini adalah pernyataan deklarasi kehidupanmu. Kau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupmu. You declare in yourself right now that Jesus Christ is your own personal savior. Di sanalah engkau menyatakan segala. Bukan sudah tidak selamat kau selama ini, kau diselamat. But today you declare it with your mouth. You declare it with your heart by giving yourself to be baptized
by those pastors. Sekarang ini engkau terima, mengaku dan mendeklarasikan dalam hidupmu, Tuhan Yesus, engkaulah juru selamat pribadiku. Sehingga ketika kau masuk dalam baptisan air itu, kau tidak perlu nyanyi atau apa, kau lipat tangan dan berdoa saja kepada Tuhan. Buka mata hati rohani, menangislah kau di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu telah memberikan engkau keselamatan. Engkau menjadi anak-anaknya, engkau dilindungi di muka bumi ini untuk dijadikan benih kehidupan di kemudian hari. Manakala seperti saya satu kali kelak akan mati, tapi saya akan bangkit menjadi orang baru dengan tubuh baharu yang dapat bersekutu dengan Allah. Karena daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan surga, tapi prinsip roh yang Tuhan berikan kepada engkau itu. Jikalau engkau satu dengan kematian Tuhan, maka engkau satu dengan kebangkitannya. Jikalau engkau satu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, maka engkau satu dengan pewarisan wasiat-wasiat yang Tuhan sudah berikan kepada engkau. Kau turut mengambil bagian dalam semua bentuk rencana Tuhan di alam semesta yang baru yang Tuhan siapkan bagi engkau. Karena di salib itu engkau telah memperlihatkan hidupmu di sana. Tuhan memperlihatkan kau ada di sana. Satu dengan kematian Tuhan, satu dengan kebangkitan. Andaikan, ini andaikan, suppose I tell you, ya, andaikan engkau pergi ke Golgota 2000 tahun yang lalu. Maka ketika Tuhan, anggaplah kita pergi 2000 tahun yang lalu ke salib. Semua saudara-saudara, salib Tuhan sudah pergi ke salib itu. Salib yang mana? Salib 2000 tahun yang lalu itu. Karena salib itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Kau pergi ke sana, dan andaikan Yesus itu transparan, tembus pandang, maka sudah akan melihat hidup saudara di dalam tubuh Yesus itu. Ada di sana si Eni baru tumpul, di situ ada Herniawati baru tumpul, di situ ada Lamria si Buriat, di situ ada semua nama-namamu ada di. Kau melihat saudaraku, tubuhmu, hidupmu disalib Kristus itu di dalam tubuhnya, karena dia akan membawa engkau mati bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ketika engkau sama-sama dengan kematian Kristus, seperti kata Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-6, engkau akan bangkit bersama-sama dengan dia. Haleluya. Seperti itu. Jadi baptisan itu bukan peraturan gereja tok. Baptisan itu mengacu kepada kematian Kristus, sama dengan perjamuan kudus ini. Semua adalah mengacu kepada kematian, baik baptisan, baik perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu adalah menunjukkan kematian, dan itulah yang tidak bisa kita lupakan. Kita harus ingat terus menerus itu, kematian Kristus. Kalau Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menyelamatkan, Yesus, tetapi tidak Yesus yang mati, maka engkau tidak benar-benar selamat. Tidak ada keselamatan tanpa kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi Tuhan yang kau percayai itu bukan Tuhan yang dikatakan orang di mana-mana, yang diperkenalkan orang di YouTube itu, yang diperkenalkan orang di internet itu. Tetapi Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia mati untuk saya, dia bangkit untuk saya, dan dosa-dosa saya diampuni olehnya. Saudaraku, demikianlah perjamuan kudus. Paulus mengatakan pada malam waktu Tuhan ditangkap, dia mengambil roti, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu memakan. Peringatan. You have to remember it. You have to memorize it in your whole system of life. Kau harus mengingatnya itu dalam sistem imanmu, dalam sistem hidupmu pribadi. Demikian juga cawan itu sesudah makan, kata Rasul Paulus, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu meminumnya. Haleluya. Itulah apa yang sudah kerjakan hari ini, baptisan dan perjamuan kudus. Karena setiap kali kamu makan daripada roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan. Jadi ada di sini spoken word by the church.
kata-kata yang keluar dari gereja untuk kematian itu sendiri. Gereja harus menjadi the speaking church, gereja yang berbicara, gereja yang bersaksi untuk kematian Tuhan itu. Hari ini biarlah Tuhan menjamah hati kita masing-masing. Biarlah kuasa roh Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Maka saudara-saudara, saya tidak tahu berapa jauh dari sini tempat baptisan itu. Saya boleh berangkat ke sana pelan-pelan. Yang mau tinggal boleh tinggal di sini, karena mungkin di sana tidak ada tempat yang terbaik. Tapi kalau ada tempat yang terbaik, boleh saudara berangkat juga ke sana. Seluruh pendeta yang dipersiapkan boleh berangkat ke sana untuk membaptis mereka dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sekjen nanti dan pendeta-pendeta yang lain. Haleluya. Kita angkat satu pujian mengantar mereka untuk dibaptis tempat itu. Haleluya. Bukan dengan barang fana,